benar. Boleh buka kamera, Bang? Oke, selamat malam. Malam juga. Ya, oke. Saya dari Manggarai juga ya. Manggarai. Ya. Abang kan Islam ya? Saya Muslim, betul. Ya. Saya pengen hanya satu pertanyaan saja. Ya. Boleh. Apakah benar bahwa batu yang di Zazar itu betul-betul dari surga? Iya. Tapi menurut saya itu, kalau menurut secara apa namanya, secara ilmu apa namanya itu bukan batu dari surga sebenarnya, itu adalah batu planet. Tapi mungkin itu adalah apa namanya, bisnis supaya orang, oh ini benar ya. Menurut saya itu bukan batu dari surga, itu adalah batu planet yang jatuh dari langit. Iya. Batu planet. Bisa jadi Anda memahami itu karena Anda bukan Muslim. Ya. Kalau dikatakan juga bisnis, lagi-lagi karena Anda bukan Muslim, kan gitu. Ya. Tapi ada hal yang menarik terkait dengan itu. Saya ingin tahu benang merahnya. Ketika Yesus berkata, masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Kira-kira menurut saudara, hal yang belum sanggup ditanggung oleh orang-orang di abad pertama yang ada di zaman sekarang itu apa salah satunya? Maksudnya Bang gimana? Kan Yesus berkata, masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepada kalian, tetapi kalian belum sanggup untuk menanggungnya. Nah, belum sanggup untuk menanggungnya. Pertanyaan saya, apa yang belum sanggup ditanggung ini? Kalau menurut saya ya, yang saya paham ya, ajaran Katolik itu, yang saya belum menanggung itu bagaimana apa namanya? Misalkan ini contoh ya, contoh kisah nyata ya. Bagaimana cara ya untuk bisa apa namanya, bagaimana kita cara biar nggak ada yang kasus pembunuhan, biar maksudnya walaupun kita berbeda, kita tetap bagaimana kita usahakan tetap satu, maksudnya satu saudara gitu. Oh, itu sudah diajarkan itu. Yesus sudah ajarkan. Ini ya, ada ajaran yang Yesus ingin ajarkan saat itu, tapi kata Yesus, kamu belum sanggup untuk menanggung ajaran ini, makanya aku tidak ajarkan. Nah, itu diterangkan dalam Yohanes 16 nomor 12. Maka yang akan mengajarkan itu, kata Yesus, adalah penghibur lain yang akan datang dalam nama Tuhan. Ya. Nah, kira-kira apa nih yang Yesus ingin ajarkan pada saat itu, tetapi manusia belum sanggup untuk melakukan itu, belum sanggup untuk melaksanakan itu. Itu apa? Ya, untuk apa namanya, untuk tentang itu saya belum tahu, jujur aja ya Bang ya, jujur aja ya. Ya, karena karena saya tahu itu jujur ya, karena yang saya tahu itu adalah tentang, ya saya tahu itu tentang kasih. Ya, bagaimana kita cara menghargai orang lain. Itu yang sederhana itu ya. Bagaimana cara menghargai orang lain, terus bagaimana cara apa namanya, membalas musuh ya, bagi orang yang musuhin kita, gimana caranya berbaik dengan mereka. Itu yang saya paham ya. Kalau itu sudah diajarkan jauh sebelum Yesus. Tuhan sudah mengajarkan mengasihi itu jauh sebelum. Sementara Yesus mengatakan, masih banyak hal yang ingin aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Bagaimana kalau misalnya hal-hal yang tidak bisa ditanggung itu seperti yang diterangkan dalam Yesaya 60 nomor 1? Saya khawatir itu yang terjadi. Atau Yesaya 60 nomor 7. Jangan sampai itu yang maksud Yesus itu. Takutnya saya itu.
atau apa yang diterangkan kemudian di dalam Yesaya 60 nomor 11 yang Yesus tidak tekankan kemudian pengajarannya kepada kaumnya. Saya curiga yang kayak begitu yang belum diajarkan pada zaman Yesus, yang kelak akan menjadi pengajaran yang menjadi simbol kerajaan Tuhan yang diambil dari Bani Israel dan diberikan kepada bangsa lain. Contoh di dalam Yesaya 60:11 yang saya katakan kepada saudara, bahwa ada sebuah kota di mana kota itu pintu-pintu gerbangnya akan terbuka senantiasa baik siang maupun malam, tidak akan tertutup supaya orang-orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadanya, sedang raja-raja mereka kemudian itu ditawan dan ikut digiring sebagai tawanan kepada kota tersebut. Siang malam orang-orang akan datang berziarah membawa kekayaannya ke tempat itu. Bahkan raja-raja mereka pun tunduk datang menjadi hamba di situ. Karena yang menggenapi itu yang Anda tuduhkan tadi, yang Anda katakan bisnis. Itu gimana itu? Karena itu nubuat. Kita mau kemana sekarang? Kita mau ke Yerusalem. Orang Kristen sampai di sana diludahin. Umat Islam sampai di sana juga ya dimusuhin. Satu-satunya tempat yang bisa menggenapi itu ya Mekah. Ya. Nah itu dia. Belum lagi kalau dikatakan seluruh domba anak keturunan Ismail akan dikumpulkan dalam mesbah ibadahmu. Tapi bang, kena saya cuman ini apa? Saya coba nanya, kenapa ya kalian kalau ajarkan, kenapa ya kalau dibunuh orang itu dimuliakan? Kenapa? Di mana itu? Itu kan pernah orang kayak salah satu ustadz mengajarkan bahwa kalau kita apa namanya membunuh non muslim itu enggak ada, di Islam tak boleh. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 32, barang siapa membunuh satu manusia tanpa alasan yang dibenarkan, maka dia sama halnya membunuh seluruh manusia. Di Bible itu nggak ada. Adanya di Al-Quran. Dan barang siapa memberi hidup satu manusia, sama halnya dia memberikan seluruh hidup kepada seluruh manusia. Kalau di Bible, bunuhlah, bunuhlah, bunuhlah. Jangan kau biarkan apapun bernapas, bunuhlah, bunuhlah. Itu yang diperhatikan. Kenapa kemudian di kota Anda itu Katolik, siapa yang datang mengajarkan sana? Dengan cara apa? Kan begitu poinnya. Karena mereka agama yang Anda anut ini diajarkan melalui Ulangan 20 nomor 10. Datang ke Indonesia memperbudak. Itu perintah di dalam Bible. Kepunglah. Dan kalau dia memberimu ruang untuk berdamai, maka suruhlah mereka bekerja rodi dan jadikanlah mereka budak. Tapi apabila mereka tidak mau berdamai dengan kamu, bunuhlah apapun yang ada di dalamnya. Itu yang terjadi, Bung. Tapi kalau Islam ada nggak perintah bunuhlah, kepunglah, serang? Nggak ada. Ada di Islam bunuhlah apapun yang bernapas? Nggak ada di Islam, itu nggak ada. Yang Anda maksud mungkin Al-Quran surah At-Taubah ayat 28-29 itu. Itu berbicara tentang peperangan. Ya kalau orang perang kan bukan saling gelitik kalau ketemu, bunuh-bunuhan. Masa perang begitu ketemu gelitikan? Enggak. Yang diterangkan dalam surah At-Taubah itu adalah kondisi pada saat perang. Pada saat Islam diperangi, maka boleh daripada saya lebih baik kamu. Tapi itu dalam status perang. Di Islam perang itu nggak boleh merusak gereja, tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh membunuh anak-anak kecil, tidak boleh membunuh tokoh-tokoh agama, pendeta-pendeta. Itu dalam perang loh, dalam perang. Ingat teman-teman yang beragama Katolik, ingat katanya tidak boleh merusak gereja. Yes. Coba ya. Ketika pahlawan-pahlawan Islam, sabar bang, sabar dulu, jangan dipaksakan. Ketika pahlawan-pahlawan Islam, nenek-nenek kami, kakek kami berhasil mengusir penjajah yang beragama seperti agama Anda. Penjajah meninggalkan gereja, gerejanya dirombak nggak sama kakek kami?
Terus? Enggak, aku tanya dulu, dirombak gak gereja kalian? Ya, dirombak. Jadi sudah tak ada peninggalan penjajah gereja itu? Ya sudah ada. Tidak ada lagi gereja peninggalan penjajah di Indonesia ini? Masih ada, masih ada. Masih ada. Masih ada. Jadi itu cuman tuduhan terhadap Islam. Coba lihat basis-basis Kristen di Nusantara ini tuh di mana aja? Kenapa? Di mana aja basis-basis Kristen di Nusantara ini? Basis Kristen maksudnya gimana? Tempat perkumpulan orang Kristen di Indonesia. Kota mana saja? Karena kalau abang tahu maksudnya gimana? Ya, tengok wilayah-wilayah di mana mereka mayoritas, itu adalah bekas markasnya penjajah di situ. Di situ stamplasnya, di situ basis para penjajah pada saat menjajah. Anda tahu maksud saya? Berarti pada saat penjajah datang misalnya di Makassar, kenapa orang Makassar banyak menjadi Kristen? Karena penjajah datang ke situ. Kenapa banyak menjadi Kristen? Karena penjajah tidak bawa istri ke Makassar. Maka banyak perempuan-perempuan yang dihamili oleh mereka para penjajah dan turunannya kemudian menjadi sama dengan hari ini. Pengikutnya, keturunannya dari ibu yang diperkaos sama penjajah, melahirkan anak, beranak cucu, ya itulah keturunannya sekarang yang memiliki agama sama seperti penjajah agamanya. Betul. Apakah omongan Bapak ini sesuai fakta atau sesuai, pasti sesuai. Pasti sesuai. Sekarang kenapa sabar? Dengar. Siapa yang membawa Katolik ke NTT? Ya orang asing, orang Portugis. Siapa orang? Portugis. Portugis ngapain ke NTT? Ya. Mohon maaf Bang, untuk itu saya kan belum tahu. Tapi kenapa Anda tertawa sumringah kalau Anda belum tahu? Ya karena gini, karena sejarahnya begini. Saya karena sejarahnya begini. Gimana? Sejarahnya begini. Gimana? Asik, dulu kan ke sini untuk jajah gitu. Lalu untuk apa? Untuk apa? Ya untuk penguasa. Tamasya. Untuk tamasya. Penguasa negara Indonesia. Iya, menguasai dengan cara merampas hak pribumi. Kalian orang tua kita tak tahu apa-apa. Orang datang dengan alat canggih. Orang tua kita dijajah, diperbudak, disuruh bekerja rodi, makanya ikut dengan agama penjajah. Kalianlah turunannya. Yang saya herankan adalah kenapa kalian menjadi pengikut agama penjajah? Berarti kakek nenek moyang kalian tidak ikut melawan penjajah. Berarti kalian ini bisa jadi bukan cucu pahlawan, tapi adalah keturunan pengkhianat. Tapi itu kan bukan itu ajaran Tuhan, bukan itu ajaran Tuhan. Ya, justru karena itu kan ajaran kasih. Begitu musuh datang, apa yang kalian lakukan? Itu kan oknum-oknum, bukan. Bukan. Ini ajaran kasih. Begitu musuh datang, apa yang kalian lakukan sebagai ajaran kasih? Apa yang kalian lakukan? Itu kan saya bilang, itu kan oknum-oknum. Bukan oknum, saudara. Bukan oknum. Ini Bible yang mengajarkan. Kasihilah musuhmu. Banyak sejarah yang ngarang-ngarang oleh agama. Kasihilah musuhmu. Begitu penjajah datang, penjajah itu musuhmu enggak? Musuhmu. Perintah agamamu, perangi atau kasihi? Kasihi. Kamu kasih tumpangan kepada penjajah. Itulah kalian.
kalian mencuci pakaian kotornya penjajah, kalian yang menggosok sepatunya, kalian yang menyetrika bajunya, kalian yang membersihkan gerejanya, kalian membuat makanan untuk mereka. Itulah kalian budak penjajah. Karena kau harus mengasihi musuhmu. Mamamu diperkosa, kau kasih adekmu. Adekmu diperkosa, kau kasih kakakmu. Itulah agama kasih. Kasihi musuh. Islam tidak begitu. Coba aja kau perangi Islam, kalau kau enggak dilumat, dijadikan seperti sambal. Kalau berani. Tapi sama aja, hanya berkuar-kuar. Ngapain hanya berkuar-kuar? Oh, enggak bisa dong. Indonesia merdeka berkat perjuangan nenek moyang kami. Pahami itu. Nenek moyang kami yang berjuang mengusir penjajah yang seagama dengan saudara. Camkan itu baik-baik. Saya sendiri cucu pahlawan. Saya bangga untuk itu. Kakek saya dapat lencana pahlawan. Saya bangga untuk itu. Anda pahlawan juga? Nggak mungkin. Kalau kakek Anda pahlawan, kenapa seagama dengan penjajah? Saya sampai mati pun untuk tetap Katolik. Yang larang Anda untuk menjadi Katolik siapa? Neraka juga butuh penghuni. Emang lu pikir neraka itu bakal kosong? Oh enggak. Di sana banyak kapling untuk yang sudah disiapkan. Yesaya 66 nomor 17-18, neraka kapling untuk pemakan babi. Matius 7:22-23, neraka disiapkan untuk mereka yang bermukjizat pakai nama Yesus. Galati 1 Korintus 3 nomor 13-14, pemakan babi, pemakan anjing, pemakan biawak, semuanya akan diuji dengan api. Matius 23 nomor 15, pengikut orang Farisi, pewaris neraka yang 2 kali lebih jahat dari Paulus. Matius 23 nomor 32-36, pengikut orang Farisi tidak akan lolos dari api neraka jahanam. Jadi saya sedikit pun tidak bangga ketika Anda mati dalam keadaan Katolik, sebab neraka pun butuh penghuni. Catat itu. Oke? Masih ada yang ingin menertawakan dirinya, naik sini. Naik. Aku pastikan telunjukmu akan beralih menunjuk dirimu kembali. Memang gak enak paman beragama, laki bisa bersalin. Nyalahi kodrat. Orang dibilang Tuhan, laki bisa bersalin, anak lebih tua dari ibunya. Tuhan jadi dibunuh sama manusianya. Alah, mana ceritanya ini? Susah ini. Susah. Maaf ya saudaraku yang tadi ya. Kalau Anda tersakiti dengan ungkapan Anda sendiri, maafkan saya. Saya Bang Suma hanya sebagai pembawa peringatan. Halo, selamat malam saudara petir. Apa kabar? Ayo teman-teman, ajukan permintaan. Saya Bang Suma masih di sini untuk memberikan pencerahan kepada kalian. Silakan. Enak kali aku bah. Enak betul kalau teman muslimku nggak naik gitu, enak. Yang naik ada non muslim semua yang naik satu-satu, bah enak kali, senang kali aku bah. Senangnya hatiku. Dari mana?
Dari Kristen bang. Dari mana? Dari Katolik bang. Dari mana? Pantekosta. Wah, senangnya hatiku. Tapi kalau yang naik, saya dari ini bang. Terima kasih bang. Aku mendukungmu bang. Sahabat Gus AA, syukran. Aku ini bang, yang kuat ya bang. Tetap semangat ya bang. Kalau mau lihat kita semangat tuh seperti Gus AA, itu bikin semangat. Naik ke atas bikin air liur aja. Halo, semangat malam. Selamat malam. Ya. Ya, halo Bang Zuma. Iya juga Abang Immanuel. Yesus kah ini? Bukan kan? Ya Bang, mau nanya Bang. Dari agama mana? Mau nanya kenapa di mute? Kenapa turun kalau mau nanya? Manja amat sih jadi laki ah. Oh iya, minum dulu ya temennya. Kita disuruh minum tuh sama netizen, Bang Zuma ngeteh katanya. Ngeteh nggak dibuatkan teh. Suruh aja minum teh. Mana tehnya? Alhamdulillah. Ayo teman-teman, saudara user selamat pagi. Ini banyak muslim juga nih. Ditekan ini bahaya nih, ikut-ikutan yang lain nih. Kalau ditekan namanya satu, udahlah. Assalamualaikum Bang Suma. Perkenalkan nama saya Sari. Oh bagus, namanya bagus. Nama panjangnya siapa dek? Saripudin. Oh mama Ini banyak yang aku tekan, tapi kenapa enggak ini ya? Apa dari tadi nunggu udah tidur? Halo, semangat malam. Halo, halo. Kok nggak mau ya? Udah dinaikin berapa kali kok nggak bisa? Aha. Oke. Bang Zuma. Halo. Halo. Halo juga. Semangat malam. Malam juga Bang Zuma. Dari mana Bang? Katolik? Dari Islam Bang Zuma. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang? Cuman mau nanya aja nih Bang Zuma, enggak apa namanya itu, enggak sesuai temanya Bang Zuma. Hah? Ini kan mukjizat kan. Heeh.
Cuman aku mau nanya aja Bang Zuma. Kan kita orang Islam nih Bang Zuma. Nah, aku ini tuh apa namanya itu fanatik sama agama kan. Apa yang itu ajaran agama kita di Islam kalau kita kerjain itu dosa. Kalau kayak ini dosa. Tapi saya yang sama teman yang melanggar itu saya kasih nasihat gitu Bang Zuma. Oh. Nah, Good. fanatik deh. Kasih nasihat, oh itu kamu lakuin jangan, itu kan dilanggar agama gitu kan. Nah, jadi saya sini itu tanya Bang Zuma, saya tanya kan, kalau orang sholat itu kan gini, kalau sholat sih gampang kata saya kan, tapi di dalam hadis memang kita belajar Al-Quran juga jarang nih Bang Zuma. Terus saya mikir kalau sholat sih ngambil wudhu gampang 5 waktu sehari semalam berapa rakaat gitu kan. Ibu kali aja kita rukuk mungkin sanggup. Tapi saya nggak mau lakuin gini Bang Zuma. Kalau orang sholat itu kan harus suci, bersih gitu kan. Selagi kalau dalam keadaan sholat aja kita suci gitu kan. Jadi luar sholat itu kalau kita nggak suci, saya beranggap jadi percuma sholat saya gitu kan. Belum sanggup untuk itu Bang Zuma. Nah, Jadi ndak sholat. belum Bang Zuma, belum. Ya ada, tapi ada satu agama yang saya kerjain itu masih melanggar agama, tapi buat ngilang belum susah gitu. Jadi Kenapa Anda tidak membuat Anda nggak usah lagi buang Nggak, buang bersihkan. Buang bersihkan. Mending nggak usah dibersihkan. Buang aja. Masa nggak capek tiap hari bersihin? Ya toh? Oh, usah cebok. Percuma aja Anda cebok. Besok juga lagi. Ngapain Anda cebok? Biarkan aja lengket situ. Halo, semangat malam. Halo Bang Duma. Abang marah nih. Ya Bang. Abang marah. Marah. Enggak. Lagi makan. Oh. Dari Kristen, Ya Bang. Katolik, Karismatik Bang. Protestan, Pentakosta. Advent. Karismatik. Karismatik. Ah, Karismatik. motor metik. Aku tanya sekte agama, Bangku. GPDI. Kok jadi partai? Aku nggak tanya partai, Bang. Aku tanya agamanya. Kok motor metik pula Iya. dibawa PDI lagi. Oh, Kristen, gitulah. Ya, gimana, Bang? Mengenai tema yang Abang bilang itu, Iya, iya. mujizat. Ya. Bukti ketuhanan. Ya, mujizat itu bukti ketuhanan atau bukti kenabian? Ya, ketuhanan. Ah, Ketuhanan. itu bukti Orang ketuhanan. yang dapat melakukan mujizat. Oh, di mana dalilnya itu, Bang? Ya karena dia berkuasa. Tuhan itu kan sifatnya berkuasa, penguasa. Dalilnya di mana mujizat itu dilakukan oleh Tuhan? Bang, mau berapa mangkok? Yuk. Di mana dalilnya, Bang? Nggak ada ya? Nggak ada. Oh, berarti imani aja gitu. Ya. Hai, jujur kali abang gue ini. Nggak boleh begitu, Bang. Kita itu sebagai manusia diberi akal oleh Tuhan. Kita itu beragama harus pakai otak, pakai akal. Jangan cuma imani saja. Gitu, Bang. Mana duluan Bang, iman atau akal Bang? Boleh iman dulu baru berakal, atau boleh akal dulu baru beriman. Takut Boleh. akan Tuhan
awal dari pengetahuan. Iya, masalahnya Kristen mana ada takutnya kepada Tuhannya. Tuhan tidak ada takut kepada Kenapa dibilang Tuhan. kayak gitu? Karena Kristen itu anak-anak Tuhan katanya. Makanya Kristen semua perintah Tuhan dilanggarkan karena mereka merasa bukan lagi hamba Tuhan, mereka merasa anak Tuhan, pewaris. Sang pewaris Kristen itu. Makanya mereka nggak pernah takut sama Tuhan. Takut lah bang. Kalau takut kenapa jadi Kristen? Satu-satunya agama yang menganut ajaran Tuhannya Takut dengan dibunuh. hukumnya, bang. Hah? Gimana? Satu-satunya agama yang Tuhannya dibunuh ya di agama Anda lah. Sekarang dia misinya dibilang ke dunia buat apa? Misi ke dunia buat apa? Buat menyelamatkan Bani Israel. Menyelamatkan dari apa? Dari dosa-dosa mereka meninggalkan hukum Taurat. Jadi upah dosa kan dibilang bayar upah dosa itu apa bang? Upah Dapat kita dosa. tebus dosa kita itu. Upah dosa adalah maut. Maut. Berarti kan harus ada dibilang itu, dibilang yang dikorbankan. Baru dapat Enggak. dibilang dia itu ditebus. Sisa bertobat aja, nggak perlu ada yang jadi tumbal. Bertobat aja. Enggak cocok lah bang. Loh, Karena emang dibilang kan Tuhan itu Tuhan tidak maha pengampun rupanya. dia kan Tuhan yang adil. Dia buat hukum masa dibilang dilanggar. Coba abang lah dulu. Nah, di mana dalilnya hukumnya bunuhlah orang benar? Kan nggak ada. Justru Nggak jangan ada. jangan kau bunuh orang yang benar. Masa dia langgar dalilnya sendiri? Ya itulah dibilang orang jahat itu bang, membunuh orang nggak bersalah. Jadi yang membunuh Makanya Yesus siapa orang yang jahat. nggak mengimani Yesus, ya dia membunuh Yesus. Nah, akibat dari pekerjaan membunuh Yesus, Kristen dapat apa? Bukan lagi pula bang, bukan Kristen yang membunuh Yesus bang. Iya, tahu bukan Kristen. Tapi akibat dari mereka orang-orang jahat membunuh Yesus, Kristen dapat apa? Ya, keselamatan. Nah, berarti mereka adalah pahlawan. Hah? Gimana? Pahlawannya Kristen itu bukan Yesus, tapi yang membunuh Yesus. Di situ loh bang Tuhan itu bang, bisa di dalam dibilang perbuatan jahat orang, bisa dibilang ditunjukkan kemuliaan dia bang, kebesaran dia itu di situ dia bang. Kan cuma akal-akalan doang. Itu Akal akalan. mana? Ya iya dong. Mana ada Tuhan begitu modelnya? Enggak Karena lah. nggak mungkin dibilang ada asap nggak ada api, kan nggak mungkin nggak ada orang jahat, nggak ada orang baik. Nah, itulah Betul, makanya. Itulah makanya orang-orang Kristen menerima hadiah dari si jahat. Jadi kok peran yang si jahat kan yang abang gampangkan kayak gitu? Lah, kan yang membunuh Kan Yesus semestinya yang orang baik. jahat. Iya Yang kan membunuh- nggak mesti dibilang kita. Yang nggak membunuh mesti kita Yesus orang dibilang jahat berterima kan? kasih. Iya kan nggak mungkin mesti berterima kasih kita dengan orang jahat kan? Dengan Anda menyembah hadiah di atas tumbal, di atas salib yang ditumbalkan oleh orang jahat, itu Anda sudah berterima kasih dengan mereka. Tidak sia-sia mereka melakukan kejahatan. Tidak sia-sia mereka membunuh Yesus. Sebab hasil daripada pembunuhan dari kejahatan yang mereka lakukan, Kristen memiliki Tuhan bernama Yesus. Ya. Berhasil mereka. Berarti mereka adalah pahlawan yang telah menghantarkan Kristen merasa nyaman karena dosanya merasa diampuni. Tapi kan itu cuma perasaan kalian aja. Kenapa dibilang perasaan? Lah, emang Tuhan Orang bisa? bisa kurasakan kok, bisa kurasakan. Ya itu perasaan Anda aja. Iya. Kaji-kajinya gini bang. Sekarang apakah ada perintah Tuhan untuk mengorbankan manusia untuk dosa? Ada nggak? Tuhan nggak ngajari. Nah, Tapi Tuhan makanya berarti kalian terlena dengan tipu daya. Karena Tuhan tidak pernah mengajarkan mengorbankan manusia, apalagi mengorbankan Tuhan.
Jadi dari hukum-hukum Tuhan itu kan bisa kita kaji bang. Apa yang diinginkan Tuhan? Apa yang diinginkan Tuhan? Semua dilanggar Kristen. Upah dari dosa kan maut. Nah, setelah Yesus datang mati di atas salib, apakah pengikutnya Kristen yang mengaku pengikutnya tidak maut lagi? Ya, udah keluar dari lembah maut. Jadi dilepaskan. Jadi buktinya Kristen bermatian. ya, bukan arti kata dibilang kita ibarat kata diselamatkan tapi kita nggak mati bang. Tapi Ya, rohani kita kan kekal. Katanya upah dosa adalah maut. Kalau kalian kemudian masih mengalami maut, berarti itu adalah upah untuk dosa kalian. Berarti Kristen ini adalah orang-orang berdosa. Kenapa? Karena diupah dengan kematian. itu kan perasaan Bang Juma aja itu. Loh, itu bukan perasaan, itu dalil. Upah dosa adalah maut. Siapa yang mengalami maut berarti itu adalah upah dari dosanya. Makanya dalam Roma 8 nomor 10 dikatakan apa? Jika Yesus Kristus ada di dalam dirimu, maka tubuhmu memang mati karena dosa. Kalau di Islam tidak, illa wa antum muslimun. Islam itu mati dalam keadaan selamat. Kalau Kristen mati dalam keadaan berdosa. Roma 8 nomor 10. Kebalik kita. Mana bang? Upah dosa adalah maut. Kristen mengalami maut. Banyak dikasih hadiah maut dia Kristen. Yang bagus itu Islam bang. Tidak mengalami maut bang Islam itu. Gitu ya bang. Yes, Al-Quran ayat 169. Jangan kau menyangka bahwa orang yang mati dalam Islam, berjuang dalam Islam itu mati. Sesungguhnya mereka itu hidup dan mendapatkan kemudian rezeki dari Tuhannya. Oh, keren kali bang. Udah ada salah satu contoh bang. Ada contohnya Yesus. Yesus menyembah Allah, Yesus sujud, Yesus berpuasa, Yesus bersunat, Yesus syahadat, Yesus apalagi? Dia tidak makan babi. Yesus bersunat, Yesus sholat dalam ibadah. Wakil kami sudah ada di sana, namanya Yesus. Ada ayatnya bang. Ada Kan ayatnya, Yesus. Coba Anda baca 1 Korintus Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Kan jelas Yesus terangkat ke surga kan? Dan Yesus Ya. itu sudah melakukan apa yang dilakukan oleh umat Islam hari ini. Sedangkan pengikut dan penyembah Yesus ada nggak ke surga? Adalah orang janji Yesus saja pun menyediakan tempat di surga kan buat kami. Oh, salah ente, salah. Itu janji Yesus untuk Bani Israel muridnya. Kamilah keturunan Oh, nggak rohaninya. bisa. Kalian serigala nyamar dompet. Nggak bisa. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Yesaya 50 nomor 1 nomor 2, haram hukumnya orang yang tidak bersunat masuk ke dalam Yerusalem baru, surga. Yehezkiel 4:49, haram hukumnya orang yang tidak potong nonotnya masuk ke bait suci. Jadi Bang, bagaimana mungkin itu, Kristen Bang, masuk Bang surga? Masuk Bang akal aja Menanya tidak. aku, bang. Menanya aku, bang. Ya, Itu sunat itu hukum Tuhan atau dong adat istiadat? hukum Tuhan Nenek moyang. dong. Hukum Tuhan yang dilakukan secara turun temurun sehingga menjadi suatu adat istiadat, menjadi habit. Nah, Karena itu dilakukan secara turun temurun. Apa itu Berarti adat kan- istiadat? Ketika berbicara mengenai adat istiadat, berarti itu berbicara mengenai kebiasaan yang berulang yang dilakukan oleh manusia yang hidup berkelompok pada satu tempat secara turun temurun. Itu adat Nenek istiadat. moyang. Nah,
Mereka melakukan secara Nenek moyang. turun-temurun karena itu perjanjian kekal dari nenek moyang mereka. Maka menjadi Berarti kan sebuah bukan hukum Tuhan. kebiasaan. Kata siapa? Anda baca di dalam Kejadian 17. Mulai dari nomor 7 sampai nomor 26. Anda baca tuh. Bagaimana kemudian Tuhan mengatakan, aku akan mengadakan perjanjian kekal. Ya apa itu? Kulub harus dipotong. Itu perjanjian kekal. Sebagai tanda bahwa kamu tunduk padaku. Kalau Abraham saja disuruh potong leher anaknya, masa ente hanya disuruh potong kulub aja yang ente nggak mau? Bagaimana andai saja Tuhan minta anakmu? Kok cerita sunat bang? Udah sunat lah kita bang. Jangankan Walaupun Kristen. anakmu, nonotmu yang tak berguna ujungnya itu pun kau nggak mau persembahkan pada Tuhan. Apatah lagi Udah sunat anakmu. aku bang Juma. Udah sunat aku, udah sunat. Nah, kalau Anda sunat, Yesus Kristus tidak berguna bagi Anda. Ya, bang. Baca Itu bukan Galatia perkara itu, 5 Bang, nomor sebenarnya 2. dibilang. Barang siapa yang menyunatkan nonotnya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Besok pagi Anda ke kandang ayam, Anda potong pahanya, Maksudnya bang, sambung bang, langsung dengan ayat itu, pakai Bang. lim alteco, Maksud ayat itu biar ada kulub. berkata kalau kita dibilang masih bergantung dengan hukum Taurat, Yesus tidak berarti baginya pengorbanannya. Betul. Kan itu kan sunat di hukum Taurat bang, perjanjian itu kan. Betul, tapi Yesus mengatakan barang siapa yang membatalkan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil akan menempati neraka. Matius 5 nomor Betul. 19. Nah, satu iota pun tidak ada yang dihilangkannya bang, hukum Taurat itu bang. Nah, Anda telah menghilangkan agama Anda, Tapi digenapkannya. Makanya bang Juma, kalau siapa yang nggak percaya dengan Tuhan Yesus, dia di bawah hukum Taurat. Jadi apa bisa kita melakukan hukum Taurat itu? Tidak, berarti ya maut upahnya. Jadi kami Hukum hidup di Taurat dalam naungan kasih karunia. itu kebohongan. Hukum Taurat itu bukan untuk kita, itu untuk yang punya. Jadi Ya itu untuk Bani Israel. Kenapa pula kita yang sibuk? Quran nggak ada hukum Taurat. Hei, Al-Quran itu bukan Taurat. Bukan. Jadi nggak ada diajari untuk mengimani Taurat. Ada mengimani, bukan mempraktekkan. Kok gitu bang? Ya Taurat itu kan hukum untuk Bani Israel. Memang situ Bani Iya. Israel. Tapi kan bang Juma, tapi kan itu kan disuruh kita untuk mengimaninya, benar nggak? Diimani itu artinya dipercayai bahwa dulu Tanpa Tuhan perbuatan. pernah berfirman kepada Nabi Musa. Berfirman kepada Nabi Iya, Musa. kan sifatnya iman tanpa perbuatan sama dengan kosong kan? Sama dengan mati. Iya. Iman tanpa perbuatan kan sama dengan mati. Iman tanpa akal sama dengan gila. Dan sampai bang, kalau kita kayak mana baca Alkitab, nggak ada gilanya bang. Lah, memang nggak ada karena saya tidak sedang baca Bible. Itu kitab Anda. Imam tanpa perbuatan adalah mati. Nah, iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya. Bagaimana kalau iman tanpa akal? Iman tanpa akal ya masih bisa dibilang iman itu yang bimbing hidup kita. Oh, gila namanya. Enggak lah. Loh, Kalau kita Gimana makanya takut akan ceritanya? Tuhan awal dari pengetahuan katanya bang. kalau takut Itulah kepada iman duluan. kalau takut kepada Tuhan, ketika ada yang menginformasikan Tuhan mati dibunuh, masa Anda percaya? Tuhan nggak perlu dibantu bang. Nah, iya tapi kan masalahnya Anda tadi membawa konsep takut akan Tuhan. Iya, Takut kita akan takut Tuhan, tapi- hukumnya, Tapi Tuhan hukum dibunuh. Torahnya, perintah-perintahnya. Gimana takut sama Tuhan dibunuh? Yang bunuh itu kan bang orang nggak percaya bang. Nah, orang yang nggak percaya ini bermanfaat nggak bagi Kristen? Hah? Hah?
Sebenarnya dengan siapa diarahkan itu yang nggak mengimani Yesus, nggak percaya dengan Yesus itu? Sampai-sampai Bermanfaat dibilang dia nggak, Bangku? Bermanfaat nggak orang yang nggak percaya Yesus itu kepada Kristen? Ya dari segi sisi dibilang manfaatnya itu ya nggak manfaat juga bang, karena nggak ada dia nggak bisa juga kayak gitu terjadi. Bermanfaat tanpa kejahatan jadi lebih keren bang, mereka. Tuhan itu ya bang, lebih ajaibnya Tuhan itu bang, di dalam dibilang kelemahan, dibilang sosok dia itu ditunjukkannya kemuliaannya. Bukan itu. Dimana dia nggak bisa dibilang dikuasai alam maut. Bang, kalau Anda membaca Matius 27 nomor 62 sampai 66, Anda ngeri. Yang bangkit itu, kebangkitan itu adalah penyesatan. Kebangkitan itu adalah penyesatan. Mana ayatnya? Mana ayatnya? Matius 27 nomor 62 sampai 66. Begitu juga kata Yesus, Yohanes 12 nomor 30. Ngeri kali itu bang. Matius apa? Matius apa? Matius berapa? Matius. Ya, apa itu? 27. Matius siapa? 27 nomor 62 sampai 66. Anda baca. 27. Ya. 62 sampai 66. Anda baca satu perikop. Keesok hariannya, yaitu sudah hari sesiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadapi Pilatus. 62 sampai berapa? Terus 66. Dan mereka berkata, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sudah 3 hari aku akan bangkit. Dia menyatakan itulah kemuliaannya. Dia berkata bangkit Yesus itu dia nanti. Baca bang, itu tanda ya, kejadian terjadi bahwasanya Yesus bangkit. Itu untuk angkatan jahat. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari ketiga. Jikalau murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesat terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Udah? Lagi bang? Kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Maka pergilah mereka dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu menerai kubur itu dan menjaganya. Dijagalah kuburannya. Tapi ya bangkit, dia bangkit. Yang menjaganya ini daripada sabar. Yang menjaga ini orang-orang jahat atau orang-orang benar? Ya dibilang ya pasukan Pilatus lah bang. Ya, saya ulang lagi, orang jahat atau orang benar yang menjaga kuburan? Orang jahat lah bang. Karena mereka tidak percaya dengan Tuhan Yesus. Ada enggak murid-murid Yesus yang menjaga gurunya bangkit? Waktu menjaga gurunya bangkit nggak ada bang. Tapi mereka berziarah. Nggak ada. Mereka jarang datang. Tiba-tiba kuburan udah terbuka. Iya, tanda itu hanya diberikan kepada orang jahat. Makanya saya katakan kepada saudara, kebangkitan itu adalah penyesatan yang lebih jahat daripada penyesatan yang pertama di Eden. Bang Juma, itu bukan itu artinya bang. Karena orang itu menilai di bang, kita ini tebar-tebar apa hoax gitu kata Pilatus, makanya disuruh jaga dengan pasukannya. Biar orang itu tidak dibilang membohong. Matius 12:38 sampai 40, angkatan jahat ini minta tanda dan tidak akan diberikan tanda kepada mereka selain tanda Yunus, sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Demikian juga anak manusia berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Berarti dia bangkit. Karena yang nggak percaya dengan Tuhan, karena dia nggak percaya dengan Tuhan Yesus. Dan itu tanda untuk orang-orang jahat. Jadi kebangkitan itu adalah penyesatan yang diberikan sebagai tanda untuk angkatan jahat. Itu dalil bang. Dalil di mana dibilang? Berarti abang imani Alkitab. Itu dalil yang ada di kitab Anda. Kalau saya tidak mengimaninya wajar. Iya, yang jadi masalah itu Andanya.
Anda bertentangan dengan isi Kenapa, Mas? Bible. Kok jadi abang guru dan hakimnya coba? Kan saya baca Bible, kan saya belajar, Abang. Abang yang dibelajar itu Quran dan Bible. Oh, nggak Jangan bisa. kitab. Nggak bisa cuman Nah, Quran. Saya belajar Bible itu Jadi timbul. supaya orang Kristen sadar Jadi timbul bahwa bang hati ini dibilang jadi apa bang? selama Jadi ini timbul yang enggak hati ini kalau. musuh terberat Kristen itu Biblenya sendiri. Nggak ada musuh orang Kristen, nggak ada. Musuhnya Biblenya. Oke bang, begitu ya. Oke. Ya bang Juma, ya bang Juma. Oke, thank you Oke. saudaraku. Terima kasih. Istirahat abang. Ini udah jam subuh ini. Ya, ya Silakan. bang. Kasih. Ya bang. Siap jaga kesehatan abangku. Baik teman-teman sekalian, kita istirahat. Di sini udah pukul 2 lewat 29 menit. Sebentar lagi pukul 3.